Halo, hari ini kita akan belajar mengenai cermin cekung dan kita juga akan belajar mengenai pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kalau pada video yang lalu sudah kita lihat praktikumnya, sekarang kita akan belajar cara menggambarnya ya. Kita perhatikan dulu bagian-bagian dari cermin cekung ya. Ini adalah cermin cekung, ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Oke, ini adalah sumbu utama. Kemudian inilah titik fokus. Apa titik fokus? Kalau ada banyak sinar sejajar yang datang, pasti ngumpulnya ke titik fokus ya. Semuanya melalui titik fokus ya, atau titik pengumpul gitu ya. Makanya cermin cekung disebut sebagai cermin konvergen atau cermin yang bisa mengumpulkan cahaya. Kalau lensa yang konvergen itu lensa cembung ya, yang bisa mengumpulin cahaya. Makanya cermin cekung ini juga dipakai pada mikroskop di zaman dulu karena dia butuh cahaya kan gitu. Nah, ini adalah pusat cermin. Ini titik fokus, berarti inilah jarak fokus. Ini 2F, yang artinya ini sama ini tuh jaraknya sama. Kalau di sini 2 cm ya ini 2 cm. Ini 10 cm, ini juga 10 cm. Jadi kalau jarak fokusnya misalnya 25, maka dua fokusnya 50 gitu. Dan titik ini sering disebut juga di beberapa buku dan sumber literatur yang lain sebagai M atau R, kalau di luar negeri C. Kenapa C? Center gitu. Karena ini sebenarnya pusat kelengkungan daripada cermin. Jadi ini pusat cermin yang saya maksud sini ya. Kalau pusat kelengkungan cermin ini mirip ini loh, jari-jari lingkaran loh. Ya, ini jari-jari kelengkungannya. Ya, ini pusatnya ya. Ini jari-jari kelengkungan cermin. Ini adalah bendanya atau objek. Ini adalah bayangan ya, atau image. Jadi kan ada SO, ada SI. Jarak objek itu mana? Ini maksudnya. Jarak benda biasanya disebut SO atau S aja. Dan ini adalah jarak bayangan, sering disebut sebagai SI atau S aksen. Oke. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita ada beberapa aturan ya. Aturan yang pertama, kalau sinar datang sejajar sumbu utama, ya seperti ini, dia akan dipantulkan melalui titik fokus atau melewati titik fokus. Seperti ini, ya. Jadi kalau ada sinar datang sejajar, dipantulkannya selalu menuju titik fokus. Sedangkan aturan yang kedua itu sebaliknya. Kalau ada sinar datang yang menuju fokus, mau dari atas mau dari bawah sama aja, itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama ke sana ya. Nah, bagaimana kalau ada yang melalui pusat kelengkungan cermin atau melalui 2F? Ya, dia ke sana, dia akan dipantulkan melalui titik yang sama. Seperti itu. Jadi bolak-balik. Nah, ini yang sering dipakai di luar negeri tapi jarang dipakai di Indonesia adalah ini. Kita bisa pakai kayak cermin datar, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul ya, melalui pusat cerminnya seperti ini. Cuman di sini ini kan harus dihitung sudutnya. Jadi di Indonesia biasanya pakai aturan pertama sampai ketiga. Nah, kalau di luar negeri kadang cuma pakai aturan pertama, kedua sama keempat gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat animasinya. Oke, ini animasinya ya. Nah, sekarang kita mulai dari belakang aja, dari seperti ini ya. Ini yang dipakai adalah sinar nomor 1, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan ke fokus. Kemudian dia pakai sinar ketiga, yaitu sinar kalau yang menuju ke pusat. Ini yang menyebut C kan, yang menyebut ke. Jadi kalau ada sinar datang yang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan balik ke titik itu juga. Dan di mana bayangannya adalah perpotongan dari pantulnya ya. Ini kan ke sini. Terus ke sini kan. Nah, gitu dulu. Kemudian kalian bikin gini. Dari sini langsung ke 2F. Pantulin lagi. Nah, ketemu di sini, ini adalah bayangannya. Kalau kita lihat bendanya setinggi ini, bayangannya lebih pendek, gitu ya. Kalau ada di belakang 2F di sini. Nah, di animasi ini akan ditunjukkan bahwa di gambar ini dia hanya cukup menggunakan sinar nomor 1 dan sinar nomor 3, dan itu memang cukup untuk mengerjakan semuanya. Nah, kalau cermin cekung
menghasilkan bayangan seperti ini di depan cermin, ini namanya bayangan nyata. Kok nyata? Nanti kalian bisa lihat di video sebelumnya, kalau bayangan yang dibuat cermin cekung ini di beberapa tempat bisa ditangkap layar ya. Nah, ini sifat bayangannya sekali lagi adalah nyata terbalik. Kenapa terbalik? Ya kan kamu lihat terbalik dari posisi bendanya dan lebih kecil. Jadi nyata terbalik diperkecil. Bagaimana kalau kita majukan? Ternyata sama ya. Cara pembentukan bayangannya seperti tadi. Pakai sinar 1 lurus ke fokus dan sinar 3 ke 2F bolak-balik. Ketemunya ke sini dan kita lihat ya semakin membesar ya. Ternyata ya kalau mendekati 2F semakin membesar. Tapi tetap saja sifat bayangannya nyata terbalik dan lebih kecil dari benda aslinya. Kalau bendanya kita taruh tepat di 2F, mestinya saya mendapatkan, ya namanya juga animasi ya, ini harusnya saya mendapatkan bayangan yang tepat sama besar. Nah, ini kalau di PR kalian jangan pakai sinar 1 sama 3 kayak di animasi ini, mending pakai sinar 1 dan sinar 2. Jadi gini, lurus ke fokus, kemudian ke fokus, lurus, nanti ketemunya lebih bagus ya dibanding ini animasi ini ya, karena kalau di 2F kita biasanya nggak pakai sinar 1 sama 3 kayak gini ya, jadi diganti ya sesuai dengan yang saya kasih tips barusan ya. Kalau bendanya di antara F dan 2F, maka bendanya ini kita pakai sinar 1 lurus ke fokus, kemudian kita bisa pakai sinar 3 bisa ya, sinar 3 dari sini melalui 2F ke ujung bendanya bolak-balik ketemu bayangannya di sini. Atau lebih enak pakai sinar 2. Lurus ke fokus gitu ya. Jadi sini ke fokus kemudian dipantulkan ke sana. Ya, kalau benar sama kok tempatnya. Jadi dari ujung benda ini ke fokus kemudian dipantulkan ke sana. Saya tahu nih kenapa pakai sinar 3, karena kalau pakai sinar 2 ini kelengkungan ini bakal ngefek banget ya. Tapi kalau ini tipsnya buat dari saya, kalau kalian bikin lengkungan ini bikin setipis mungkin ya, jadi agak mendekati lurus ya, karena sinar-sinar istimewa itu memang bekerja di dekat pusat cermin gitu ya. Nanti kita liatin lah gambar-gambar yang lain. Nah, bagaimana kalau tepat di 2F? Tepat di F. Ini di mana? Tidak ketemu bayangan atau bayangan tidak bisa digambar bayangannya. Nah, bagaimana kalau ada di antara O dan F seperti ini? Kita pakai sinar 1 dan sinar 3 lagi. Memang paling enak pakai sinar 3. Dari 2F ke ujung benda. Nah, ini kan nggak ketemu. Nah, ini biasanya kalau kita gambar nih putus-putus nih, karena menunjukkan perpanjangan sinar pantul ya. Perpanjangan sinar ini putus-putus, kemudian benda yang di sini nanti juga biasanya kita gambarkan putus-putus. Karena di sini sifat bayangan yang kalau tadi kan nyata terbalik, ini adalah maya dan tegak diperbesar. Jadi kesimpulannya kalau kita urutkan, ini kan disebut sebagai ruang 1 biasanya, ini ruang 2, ini ruang 3. Benda di ruang 1 cermin cekung itu sifat bayangannya maya tegak diperbesar dengan cara penggambaran yang seperti itu. Kalau tepat di 2F tidak terbentuk bayangan, di antara F dan 2F atau di ruang 2 sifatnya nyata terbalik diperbesar. Tepat di 2F ya, ini mestinya nyata terbalik sama besar, dan lebih besar dari 2F sifatnya nyata terbalik diperkecil gitu ya. Oke, kita akan tunjukkan cara membuatnya ya. Di sini kita punya 2 soal ya, berbeda dengan PR yang kita punya 2 soal di mana tinggi bendanya, tinggi panahnya adalah 1,5. Jadi bendanya panah aja ya. 1,5 cm, fokusnya 3 cm, SO atau letak benda itu 4,5 cm. Nah, kita bikin dulu yang pertama, kita bikin dulu sumbu utamanya dulu. Kita bikin sumbu utamanya dulu di sini. Garis, kemudian kita bikin lengkungan di sini. Ya, lengkungannya sebisa mungkin cukup mendatar. Oke, semoga ini cukup baik. Kemudian titik fokusnya ini harus 3 cm ya. Ini sampai sini 3 cm. Ini 3 cm. Fokus. Kemudian dengan jarak yang sama ini
2 fokus. Ini belakang cermin ya, jangan lupa. Ini belakang cermin, kemudian di sini O-nya. Terus bendanya, sekarang bendanya kita gambar bendanya dulu. Kita gambar bendanya 4,5. Berarti ini tadi kan 3. Kesini 3 lagi, 4,5 sekitar sini ya. Nah, seberapa ini? Setinggi 1,5 ya. Karena kenapa? Tingginya 1,5 tingginya 1,5. Oke. Ini kasih kayak gini, cret. Oke, ini bendanya. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita ngerjainnya. Nah, kita ngerjainnya gini. Kita pakai sinar 1. Ya, sinar 1 itu sinar datang sejajar kayak gitu. Kasih tanda panahnya gitu. Dia kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Oke, ke fokus kayak gitu. Oke, panah kayak gitu. Oke, lebih enak berbeda dengan animasi yang tadi. Saya mending pakai sinar 2 ya. Sinar 2 itu ke fokus dulu ya. Yuk kita bikin yuk. Dari sini ke sini. Oke, sampai sini jebret. Kita kasih panahnya. Terus kita pantulkan sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama. Oke. Sip. Panahnya ke sini. Panahnya ke sini. Terus kita gambarin aja ini nih. Nah, di mana letak bayangannya? Di sini. Nah, karena dia ada di bagian bawah, kita kasih panahnya juga ke bawah. Ya. Semula segini jadi segini. Nah, kalau di depan cermin cekung, ini sifat bayangannya adalah nyata terbalik karena di bawah ya. Dan kalau kita lihat ukurannya diperbesar. Jadi ukuran bisa diperbesar, diperkecil atau sama besar. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah, sekaligus untuk memperkuat kita akan bikin yang soal nomor 2 ya. HO-nya 1,5 sama dengan yang tadi ya. Ini sama ya. Sama, fokusnya juga sama, hanya berbeda letak bendanya. Nah, caranya kita bikin dulu sumbu utama dulu kayak tadi, sumbu utama bikin. Kemudian kita bikin lengkungannya. Lengkungan cermin cekung ini mendingan agak-agak lurus ya. Kalau di kertas lebih gampang. Kalau di tempat kayak gini agak sedikit susah. Pelan-pelan. Melengkung dikit. Gak apa-apa lah, kayak masih bisa. Oke, ini O. Sama pakai penggaris. Ini fokus. Ini 2 kali fokus. Oke. Ini ke sini 3 cm, ini ke sini 3 cm, ke sana bebas. Bendanya ada di 2 cm. Oh, sekitar sini ya, sekitar sini. Oke, semoga ketemu ini. Kayaknya saya kurang pinggir ya ini ya. Ini mendingan saya mundurin nih. Saya mundurin ke sini posisinya. Oke lah, sini aja. Oke ya. Karena saya tahu sih nanti bayangannya bukan di sini tapi di sini. Kita bikin dulu bendanya. Ada di 2 cm dari sini. Jadi kalau SO hitungnya, ini kan 4,5 itu dari sini. Ini. Jadi jarak ini, letak panah yang atas ini itu 4,5 dari O. Kalau saya ini sekarang 2 cm berarti ke sini 2 cm gitu. Kita bikin 2 cm, tingginya sama ya, tingginya 1,5 sesuai dengan soal. Oke, kayak gini. Terus gimana? Kalau ini kita pakai sinar 1 sama 3 biar gampang. Pertama lurus, terus ke fokus. Kayak gitu. Oke. Kita panjangnya pol aja. Ya.
dari titik 2F sampai kena tinggi bendanya kan. Nah, gak apa-apa kayak gini. Ini artinya dari sana terus mantul ke sini kan, terus mantul lagi. Nah, sinar pantulnya kita perpanjang, tapi kalau memperpanjang ini mesti kita kasih garis putus-putus ya. Gitu. Nah, kok nggak ketemu? Iya, yang ini juga kita perpanjang, yang sinar satu lagi, yang sinar yang tipe 1 ya, yang aturan 1 ya. Nah, ini kita harus sudutnya harus sama. Oke. Kayak gitu, sama ya, diputus-putus juga. Kemudian sinar sumbu utamanya kita panjangin lah. Kita panjangin sumbu utamanya. Nah, terus di mana bayangannya ini nih dari perpotongan ini? Tuh, kayak gitu. Dan jangan lupa ini arahnya tetap ke atas karena ada di bagian atas sumbu utama kan. Nah, ini juga kita dash, kita putus-putus. Ini maksudnya sifat bayangan terbentuk adalah maya tegak diperbesar. Oke. Karena sudah ditunjukin dua contoh cara gambarnya from scratch ya, dari benar-benar dari awal pisan. Silakan dikerjakan PR berikut ini. Oke, ini PR buat kalian. Ya, kalian bikin seperti ini. Gambarlah pembentukan bayangan cermin cekung di bawah ini jika F-nya 2 cm. Jadi ini ke sini 2 cm, ini ke sini 2 cm, ke sini bebas. Semuanya seperti itu, ya. Mau gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 seperti itu. Dan HO-nya tinggi bendanya juga 1. Jadi ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Cuman letaknya beda-beda ya. Ya, soal yang nomor 1, SO-nya 5, artinya saya letakkan jauh ke sana 5 cm pakai penggaris. Yang nomor 2 3 cm. Yang nomor 3 tepat di F. Yang nomor 4 antara O sampai F ya. Nanti kamu gambar pelukisan bayangan. Yang penting ini ingat ya, fokusnya harus sama. Kalau di sini sampai sini 2 cm, ini sampai sini 4 cm pasti ya. Kenapa? Karena ini 2 cm, ini 2 cm, ini bebas. Sedangkan tinggi panahnya ini selalu 1 cm. Kayak gitu. Nanti kamu pakai sinar yang mana? Terserah. Ya. Tadi ada sinar 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di Indonesia biasanya pakainya ini biasanya pakai sinar 1 sama 2. Ini juga sinar 1 sama 2. Ini 1 sama 3, ini 1 sama 3. Oke, karena udah dikasih tipsnya, kalian mestinya bisa mengerjakan dengan baik. Oke, sekian pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.